Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Wijaya, NIM 1915036042. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal adopsi teknologi. Di antaranya mengenai beberapa model. Yang pertama ada model TAM, yang kedua model DPTB, yang ketiga model UTAUT. Next. Yang pertama, saya akan membahas tentang model mengenai TAM yang berjudul Teknologi Acceptance Model atau TAM untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan yang ditulis oleh Endang Fatmawati tahun 2015. Latar belakang, kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan di perpustakaan. Pustakawan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi ada juga sistem informasi yang ada di perpustakaan justru tidak mendukung pemustaka dalam menelusuri informasi. Bukan karena sistem informasi yang dipakai di perpustakaan tersebut jelek, tetapi bisa jadi lebih pada penggunaannya yang tidak bisa mengoperasikan dengan baik. Penyebabnya bisa saja karena kesusahan dalam penelusuran informasi dan biasanya disebabkan terlalu berbelit-belit langkahnya, maupun susah dipahami secara umum. Oleh karenanya sering dijumpai semacam petugas perpus yang disediakan sebagai fasilitas untuk membantu penelusuran informasi bagi pemustaka. Next. Lanjutannya, agar perpustakaan yang dikelola dapat berkembang dengan baik, tentunya harus didukung dengan teknologi informasi. Upaya pencapaian ke arah yang lebih baik membutuhkan terobosan inovasi dalam rangka perubahan. Pada saat sistem informasi diterapkan di perpustakaan, perlu sekiranya diuji cobakan dulu. Kemudian dilihat bagaimana respon penggunaannya dari sisi internal atau pustakawan dan sisi eksternal pemustaka, sehingga memungkinkan untuk dampak jangka panjang yang bagus dalam penerapannya. Perpustakaan perlu mengkaji apakah sistem informasi yang digunakan di perpustakaan bisa diterima apa tidak. Dalam TO 2019 disebutkan bahwa penerimaan teknologi dapat didefinisikan sebagai kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi untuk mendukung tugas yang telah dirancang. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem informasi yang digunakan di perpustakaan bisa dianalisis dengan menggunakan model TAM. Dengan demikian, TAM merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya teknologi. Next, hasil penelitiannya yaitu yang pertama persepsi kemudahan penggunaan, yaitu merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna akan kemudahan ataupun kesulitan dari penggunaan sistem informasi perpustakaan. Indikatornya antara lain mudah untuk dipelajari, mudah mencapai tujuan, jelas operasionalnya, mudah dipahami, sisi informasi yang fleksibel, dan bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, persepsi kebermanfaatan merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna terhadap penggunaan sistem informasi perpustakaan. Indikatornya antara lain mempercepat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, sikap terhadap penggunaan sistem informasi merupakan sikap pengguna terhadap penggunaan sistem informasi perpustakaan yang berbentuk penerimaan ataupun penolakan. Yang keempat, intensitas perilaku penggunaan sistem informasi merupakan niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem informasi perpustakaan tersebut. Yang kelima, penggunaan sistem informasi secara aktual yang disebutkan oleh tokoh Davis pada tahun 1986 disebutkan bahwa kinerja seorang dari perilaku tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui kondisi secara nyata penggunaan sistem informasi tersebut. Yang terakhir, penerimaan acceptance ini sebenarnya meliputi variabel intensitas perilaku, penggunaan sistem informasi, dan penggunaan sistem informasi secara aktual. Untuk mengetahui kalau teknologi yang dimaksud yaitu sistem informasi perpustakaan benar-benar diterima oleh pengguna, maka dapat diketahui dari indikator manakala pengguna selalu menggunakan, selalu mengakses, dan maupun tercipta kepuasan penggunaan.
Kesimpulannya, model TAP dalam menganalisis penerimaan sistem informasi di perpustakaan adalah untuk mengetahui sikap penerimaan penggunaan terhadap suatu teknologi. Untuk mengetahui bagaimana sikap penerimaannya, misalnya dalam menganalisis penerimaan sistem informasi di sebuah perpustakaan dapat dilihat dari persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan melalui pisau analisis dengan model TAP. Maka cara melakukannya adalah dengan menganalisis indikator kemudian penggunaan dan kebermanfaatan dari sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model UTAUT yang berjudul Pengaruh Adopsi Teknologi Layanan Uang Elektronik Telkomselkas menggunakan pendekatan UTAUT 2. Latar belakang penulisan jurnal berfokus kepada semakin meningkatnya penggunaan uang elektronik dari tahun ke tahun di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Seluler merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia yang serius dalam mengembangkan uang elektronik. Hal tersebut dikarenakan PT Telekomunikasi Indonesia Seluler mengeluarkan produk yang dinamai Telkomselkas yang memiliki jumlah pengguna dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 140 juta pelanggan dan mengalami jumlah peningkatan dari tahun ke tahun. Dan saat ini Telkomselkas sangat populer di Indonesia, tetapi pemahaman perilaku pengguna dimanapun di daerah Indonesia masih jarang dipelajari. Maka dari itu penulis mengangkat hal ini untuk diteliti dilihat dari fenomena yang sudah dijelaskan di atas. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat membantu adopsi layanan uang elektronik Telkomselkas dengan menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Metode yang dipakai ialah metode kuantitatif dengan teknik analisis data memakai structural equation model atau SEM. Sampel diambil dengan menggunakan teknik kuota sampling, lalu diolah dengan penggunaan software partial least square 2.0 atau Smart PLS 2.0. Hasil penelitiannya Dalam penelitiannya ditemukan nilai R-square yang didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS 2.0 didapatkan nilai sebesar 0,5659 atau dibuatkan menjadi 57%, yang dapat diartikan bahwa model penelitian ini menjelaskan 57% dan dari variasi konstruk dalam faktor-faktor kritis yang diteliti dalam adopsi penggunaan layanan uang elektronik Telkomselkas di Indonesia, sedangkan 43% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dipakai dan dijelaskan dalam penelitian ini. Kesimpulannya yaitu pada jurnal yang bisa ditarik adalah berdasarkan dari hasil uji pengaruh menggunakan Path Genesis Variable Habit dan Behavioral Intention memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior pada adopsi layanan uang elektronik Telkomselkas di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang model dari DTPB yang berjudul Analisis Prediksi Minat Pelanggan untuk Berbelanja Secara Online dengan menggunakan Decomposite Theory of Planet Behavior. Latar belakangnya, penggunaan internet banyak sekali digunakan, salah satunya online shopping. Banyak yang memanfaatkan sarana toko online sebagai sarana belanja. Ini berpotensi bahwa banyak sekali transaksi online yang besar. Penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelanggan dalam berbelanja online berdasarkan faktor-faktor pada model Decomposite Theory of Planet Behavior, yang dimana semua faktor tersebut diuji dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode penelitiannya ada tahap pendahuluan, yaitu perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga ada identifikasi faktor. Pada tahap ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor atau variabel yang nantinya akan membentuk sebuah model. Yang keempat ada penentuan jenis dan sumber data. Yang kelima penentuan metode pengambilan sampling. Dan yang keenam penentuan metode pengumpulan data. Yang ketujuh uji asumsi SEM. Dan yang terakhir uji asumsi SEM setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Kesimpulannya dapat ditarik yaitu yang pertama dari hasil perhitungan dan analisis hipotesis yang dilakukan pada tugas akhir ini, seluruh variabel yang diambil ada dari the composite of theory plan behavior saling berhubungan dan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Pengaruh antara variabel tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang user terhadap sistem online shop. Yang kedua, rekomendasi yang diberikan berupa peningkatan kualitas layanan dari online shop ini, lebih tepatnya dalam peningkatan promosi kepada pelanggan.
Selain itu, peningkatan sistem menjadi sistem mempermudah penggunaan user juga perlu dipertimbangkan oleh ditingkatkan. Yang keempat, hipotesa yang ada pada jurnal dan menjadi acuan pada tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam membangun sebuah sistem, di mana pada tugas akhir ini sistem tersebut berupa sistem yang dipaksakan dan user harus menggunakan sistem tersebut. Dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir juga penjelasan materi tentang adopsi teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.